bahwa pertunjukan itu tidak aman untuk dilanjutkan. Masa sih kalah sama panggung pengajian Gus-Gus di Jawa Timur, ini mah panggung Agustusan. Tanpa itu, maka nggak ada sertifikasi TKDN dan nggak ada penjualan iPhone 16. Listen, our government banned iPhone 16 not only because of the rules about TKDN. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun jika kalian seandainya lagi dalam kondisi yang not good nih, lagi banyak problem kah atau lagi sakit kah, tetap semangat ya guys, jangan menyerah. Fighting. Alright everyone, dalam video kali ini kita bakal bincang-bincang soal informasi yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan para netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, ini ada kabar yang not good. Dimana baru-baru ini kita dapetin kabar nih guys bahwa konsernya Dua Lipa di Jakarta Indonesia dibatalkan. Dan dibatalkannya itu adalah H-1. Wow. Sebelumnya, Dua Lipa akan menggelar konser tunggal pertamanya di Jakarta yang dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Indonesia Arena Senayan. Namun sayang banget nih guys, H-1 konsernya dibatalin. Kabar batalan itu juga telah diumumkan oleh TEM Presents and VK Entertainment selaku promotor pada Jumat malam tanggal 8 November 2024 melalui sosial media mereka. Dan kurang lebih statement mereka seperti ini, coba kita simak ya bareng-bareng. Karena masalah keamanan dan juga logistik yang tak terduga, TEM Presents and PK Entertainment dengan berat hati mengumumkan pembatalan Dua Lipa Radical Optimism Tour yang sangat dinanti-nantikan di Jakarta yang dijadwalkan pada tanggal 9 November 2024 di Indonesia Arena. Meskipun Dua Lipa siap tampil dan seluruh tim berupaya keras untuk menyelesaikan masalah produksi penting terkait struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Production, penampilan tersebut tidak aman nih untuk dilanjutin. Keputusan yang sangat sulit untuk pembatalan ini dibuat dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan keselamatan penonton dan juga artis. TEM Presents and VK Entertainment dengan tulus meminta maaf kepada semua penggemar yang menantikan pertunjukan atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pembatalan ini. Informasi lebih lanjut tentang pengembalian uang tiket tersebut di dualipainjakarta.com. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement mereka. Kesimpulannya adalah di sini untuk pihak promotor itu mengatakan bahwa faktor utama dari pembatalan konser itu adalah masalah panggung yang dinilai nggak aman. Digarisbawahi masalah panggung yang dinilai nggak aman, baik itu bagi para penonton maupun artis itu sendiri. Selain itu, Dua Lipa juga telah memberikan statement atas pembatalan konser tersebut, di mana dirinya mengatakan sedih nih guys menyampaikan bahwa konser itu tak dapat dilanjutkan dikarenakan masalah keselamatan. Dalam statementnya dia mengatakan seperti ini. Saya sangat sedih untuk menyampaikan bahwa saya tak dapat tampil di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 9 November ini. Saya berada di negaramu yang menakjubkan ini dan siap untuk tampil. Tetapi saya sangat sedih untuk menyampaikan bahwa telah ditetapkan bahwa pertunjukan itu tidak aman untuk dilanjutkan dikarenakan masalah keselamatan dengan pementasan. Saya sangat menantikan malam ini dan sungguh menyakitkan bagi saya bahwa kami nggak dapat tampil untuk Anda semua, terutama setelah sekian lama sejak penampilan terakhir saya di Jakarta. Refund akan dilakukan dari tempat pembelian kalian dan saya mencintai kalian semua dan benar-benar nggak sabar untuk kembali bersama di ruangan yang sama dengan kalian, bernyanyi dan menari dengan sepenuh hati sesegera mungkin. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Dua Lipa. Intinya adalah Dua Lipa disini mengatakan sedih banget dengan pembatalan itu. Dia juga udah hadir guys, udah hadir di negara kita tercinta ini, udah hadir. Tapi sayang dikarenakan alasan keselamatan, konser itu dibatalkan. Di sisi lain, Mata Elang Production juga turut menyampaikan pernyataan atas batalnya konser itu. Mereka mengatakan bahwa panggung itu aman kok guys untuk digunakan. Namun terlepas dari hal tersebut, mereka mengatakan bahwa pihak tour Dua Lipa tetap merasa bahwa apa yang sudah mereka kerjakan gak memuaskan standar mereka. Lebih lanjut, pihak Mata Elang mengatakan seperti ini. Kami dari Mata Elang Productions ingin menyampaikan klarifikasi terkait pembatalan konser Dua Lipa Radical Optimism Tour di Jakarta yang dijadwalkan pada tanggal 9 November 2024 di Indonesia Arena. Kami ingin menegaskan bahwa kami selalu bekerja dengan profesional dan dedikasi tinggi untuk memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan standar keamanan. Untuk konser ini kami telah menyelesaikan persiapan panggung sejak tanggal 6 November 2024. Bahkan mendapatkan Structural Safety Certificate khusus untuk event ini dari Certified Structural Engineer yang berpengalaman menangani event-event besar berskala internasional di Indonesia yang menyatakan bahwa panggung tersebut aman untuk digunakan. Terlepas dari itu, pihak Dua Lipa tetap merasa bahwa apa yang sudah kami kerjakan gak memuaskan standar mereka.
Kami menghormati keputusan ini dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para penggemar dan pihak terkait. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik di kesempatan mendatang. Oke, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak Matalang Production. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas menjadi perbincangan hangat di sosial media, terutama di kalangan mereka-mereka yang sudah membeli tiket dan bersiap untuk menonton konser tersebut. Jujur, aku kayak nggak kebayang sih gimana perasaan dari kalian-kalian yang sudah beli tiketnya. Karena ini tuh bukan hanya masalah beli tiketnya doang ya, bukan guys. Karena nih guys, mungkin juga ada penonton yang berasal dari luar Jakarta atau berada di luar daerah itu pergi ke sana dan juga menghabiskan dana yang tak sedikit. Mereka udah booking tiket baik itu untuk hotel ataupun kendaraan yang mereka gunakan ke sana. Belum lagi untuk biaya ini itu. Pasti biaya yang dikeluarkan juga lumayan teman-teman. Dan maybe lebih tinggi juga dari biaya tiketnya. Belum lagi waktu yang mereka habiskan. Apalagi konsernya juga dibatalkan H-1. Kebayang gak sih gimana perasaan mereka? Pasti sangat sedih banget, kecewa banget, marah banget. Aku benar-benar sangat memahami apa yang mereka rasakan. Di sisi lain, di sini ada seorang netizen di Twitter yang kayak menyoroti tentang perbandingan stage Dua Lipa di Singapura dan juga Jakarta. Menurutnya, pantas saja manajemen Dua Lipa menolak hal tersebut. Dia lantas mengatakan, please lah Peak Entertainment, masa sih mau gini terus, udah mana harga tiket selalu mahal. Masa iya sih nggak bisa ngasih fan service yang benar dan juga berkualitas. Selain itu, beberapa netizen juga terlihat mengomentari soal panggung tersebut, terus juga mengomentari tentang masalah saling menyalahkan dan sebagainya. Adapun komentar-komentar mereka seperti ini, coba kita lihat ya bareng-bareng. Masa sih kalah sama panggung pengajian Gus-Gus di Jawa Timur, ini mah panggung Agustusan. It's supposed to be built like this, bukan cuma panggung platformnya leveling, bawah buat band, atas buat dancer, bisa digeser-geser juga sesuai dengan track yang dibawain. Kemarin di Singapura juga masih gini kok, kenapa sih Matalang ini malah bikin panggung gebiar prestasi ya? Wah kok dikira dahsyat panggungnya rata mah. Sorry banget, bukan mau kayak disrespect atau gimana, sorry banget, tapi aku reply ketawa. Wah kok dikira dahsyat panggungnya rata gitu sama penonton. Kaget banget. Banyak nih netizen yang bilang panggungnya itu vibesnya kayak sekatan di alun-alun kidul. Pas ngeliat fotonya, welah kok pendek banget ya, hampir setara sama penonton. Jelas gak aman. Kalau ada yang mendadak naik panggung, kasihan nih Mbak Dua Lipanya. Pantas aja nih, beda jauh nih emang stage-nya. Cuma kalau cek IG Matalang, mereka itu udah pro banget loh bangun stage yang gede-gede. Emang kayaknya PK perlu dipertanyakan nih budgetnya gimana sampai jadinya cuma kayak gitu. Selain mah promotornya vendor kayak gitu mah biasanya ngikutin spek promotor ya. Karena ide dan konsep promotor yang tentuin. Sepengalaman gue sih di promotor gitu. Kasihan sih sama vendor anti produksi yang kayak jadi kambing hitam. Padahal kalau dilihat vendornya bukan kaleng-kaleng loh. Konser Coldplay juga kan mereka yang handle. Ini mah nampaknya salah promotor. Gini guys flow-nya, artis itu ngasih technical rider, promotor cari vendor yang bisa memenuhi rider tersebut. Kalau emang barang yang diminta nggak ada, biasanya vendor akan ambil barang dari negeri sebelah. Tapi kadang kalau emang nggak memungkinkan juga, ya promotor dan manajemen artis itu bakalan diskusi. Nah setelah diskusi bakalan disepakati nih, apakah manajemen MGMT itu manajemen nggak sih, kalau salah koreksi ya. Manajemen mengubah stage design karena aspek yang diminta nggak memungkinkan buat dibuat di Indonesia atau venue tempat pelaksanaan event. Di case ini gue rasa promotor udah diskusi deh sama pihak manajemen artis. Gak mungkin promotor belaga gila tahu-tahu bikin stage gak sesuai dengan technical rider yang dikasih oleh manajemen artis. Dan manajemen artis gak mungkin gak mengetahui kalau ada perubahan stage design karena tim mereka udah pasti bakalan datang duluan ke Indonesia buat supervisi pengerjaan stage. Dan pihak vendor pun gak mungkin juga asal bikin gak sesuai sama stage design yang ada di technical rider. Sampai sini mengerti ya. By the way gak ngebela siapa-siapa, cuma supaya teman-teman pada ngerti aja nih gimana flow-nya. PK sebagai promotor nyalahin Matalang Production sebagai vendor. Matalang sebagai vendor nyalahin tim tour Dua Lipanya. Terus Dua Lipa nyalahin siapa dong? Kenapa sih harus mention vendor yang ngurusin panggung? Penonton kan gak peduli ya dari vendor mana. Toh kalau acaranya sukses, yang dipuji kan pasti promotornya, bukan vendor-vendornya. Gak ngerti lagi sih kenapa promotornya bisa sampai nge-mention vendor ya. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen akan isu yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang udah terlanjur beli tiketnya atau mungkin udah booking ini, booking itu dan segala macam, tetap sabar ya teman-teman. Semoga diberikan rezeki yang berlebih, diberikan panjang umur, supaya nanti diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan Dua Lipa. Dan lanjut kita masuk ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang masalah iPhone 16 yang di-ban. Yang mana belum lama ini ada salah satu influencer ataupun selebgram ataupun tiktokers dari Indonesia yang bernama Ray Zukari yang mulai kritikan nih guys, dikarenakan bagaimana Instagram story-nya. Di Instagram story-nya Ray Zukari itu kayak menuliskan seperti ini guys.
Iya, gue paham. Pemerintah kesel nih karena iPhone minta 50 tahun bebas pajak. Tapi kenapa ya kok kita yang disuruh nanggung bebannya dengan pemblokiran? Gue ini sebagai masyarakat ikutan bayar pajak gede ya. Dapatnya dari kerja lewat iPhone loh. Kamu juga kalau ngerasain nikmatnya cari uang lewat iPhone pasti ngerti kok. Jangan ikutan FOMO ala-ala marah tapi ya nggak ngaruh juga marah-marahmu. Nyalahin pihak gak bayar pajak. Kamu bayar nggak? Jangan-jangan kamu marah hanya karena bukan penggunanya, aka pesaing lagi. Wak 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 wak. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana Instagram Story dari Rezo Kari. Nah pada akhirnya Instagram Story ini pun menuai reaksi pro kontra dan gak sedikit dari netizen yang sudah memberikan kritikan kepada Rezo Kari. Bahkan ada yang kayak nuding dia itu gak nasionalis. Adapun beberapa komentar-komentar dari netizen yang lain seperti ini, coba kita lihat ya reaksi mereka. Pentingnya rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air. Wak wak wak. Negara harus ngetin dia. Lo lagi. Sedikit punya rasa nasionalisme gak ada jeleknya loh. Susah emang kalau modelan begini. Hahaha, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Alright, jadi sepatutnya bagaimana sampel komentarnya. By the way, beneran ya sinyal iPhone hilang. Soalnya kalau di HP aku sih, ini iPhone-nya bukan iPhone terbaru sih ya guys ya. Misalnya kayak iPhone 8-nya sama iPhone 11-nya ada sinyalnya. Maksudnya kayak nggak hilang gitu, tetap ada sinyalnya. Aku juga udah nanya sih ke beberapa temanku yang juga punya iPhone. Aku nanya, sinyal di HP-mu hilang nggak gitu? Terus mereka jawab, dari kemarin tetap ada kok. Nah jadi aku pun kayak bertanya-tanya nih, sinyal yang hilang itu di iPhone berapa gitu. Mungkin ada teman-teman yang juga mengalami hal yang serupa, antar komennya guys di kolom komentar. Selain itu, netizen juga ramai membahas tentang salah satu video dari seorang konten kreator asal luar negeri yang bernama Shaun yang sudah kayak membahas soal permasalahan iPhone 16. Bahkan di sini ada juga konten kreator asal Indonesia yang mengatakan bahwa Shaun itu nampaknya perlu memberikan klarifikasi karena informasi yang dia sebutkan dalam video tersebut itu dianggap kayak kurang dan takutnya nanti akan misinformation begitu. Hello, Sean. I'm Nita from Indonesia. I'm also a journalist. I think you need to clarify your misinformation through your TikTok account. Listen, our government banned iPhone 16 not only because of the rules about TKDN. No, bro. The government of Indonesia has banned iPhone 16 and canceled all the cooperation agreements with iPhone manufacturers because that company has a 50 years tax exemption. So imagine if that happened in your country. Do you think the government will accept that? Lantas seperti apakah video dari Shaun? Untuk lebih jelasnya mungkin aku bisa kasih rangkuman ya ke kalian semua atau aku terjemahin nih bagaimana statement dari Shaun dalam video tersebut supaya kalian juga dapat paham lah gitu apa yang dibicarakan. Jadi guys, dalam video itu Shaun mengatakan bahwa untuk seri sebelum iPhone 16 kayak iPhone 15, 14 dan sebelumnya pokoknya sebelum 16 itu bisa dibeli di Indonesia. Namun kalau untuk yang 16 itu nggak bisa dibeli. Maksudnya nggak bisa dibeli di Indonesia ya guys. Dia pun lantas menjabarkan alasannya kenapa dapat seperti itu. Kemudian dia mengatakan seperti ini, aku bacain aja ya seperti apa statementnya. Back to 2016 atau kembali ke tahun 2016 ketika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan konten lokal yang dikenal sebagai CKDN untuk mempromosikan produk lokal. Setiap teknologi yang dijual di Indonesia membutuhkan setidaknya 35% komponen domestik, termasuk iPhone. Dan sekarang iPhone 16 nggak memenuhi persyaratan itu. Lalu mengapa ya model lain seperti iPhone 15 bisa pass atau bisa lolos? Dia menjelaskan seperti ini guys. Apple itu bisa menjual ponsel mereka sebelumnya dikarenakan mereka menginvestasikan jutaan dalam inisiatif teknologi lokal seperti Akademi Pengembangan Apple, dan investigasi ini memungkinkan Apple untuk memenuhi syarat di bawah skema TKDN yang berbeda. Namun pada tahun 2024 mereka kekurangan sekitar 15 juta US dollar dalam investasi. Tanpa itu maka nggak ada sertifikasi TKDN dan nggak ada penjualan iPhone 16. Now, let's zoom out. Indonesia telah mendorong kebijakan konten lokal ini untuk menarik investasi dan meningkatkan sektor manufakturnya. The idea dapatkan brand global untuk membuat ataupun membeli suku cadang di sini yang akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, kebijakan tersebut seringkali memiliki hasil yang beragam. Meskipun menarik investasi di sektor tertentu, itu juga dapat mendorong biaya produksi. Dan untuk produk yang berteknologi tinggi, memenuhi persyaratan domestik tanpa basis manufaktur yang kuat, adalah hal yang sulit. Perusahaan asing seperti Apple membangun rantai pasokan lokal bisa menjadi usaha besar-besaran.
dan terkadang usaha yang mahal. Jadi sementara kebijakan konten Indonesia bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan industri, itu juga bisa menjadi bumerang bagi investasi asing, terutama di sektor-sektor teknologi tinggi dan pendekatan Apple terhadap kebijakan konten lokal Indonesia. Meskipun bernegosiasi bertahun-tahun, Apple belum bisa mendirikan manufaktur apapun di Indonesia. Sebaiknya difokuskan pada akses ke pasar besar Indonesia sambil mengandalkan hubs manufaktur yang lebih kompetitif di tempat lain. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Shawn dalam video tersebut. Kemudian di akhir video, dia mengatakan seperti ini guys. Apple kemungkinan akan menerima sertifikat TKDN dengan berinvestasi lagi di Apple Academy di Indonesia dan penjualan iPhone 16 akan terus berlanjut. Namun masalah utama bagi Apple dan juga banyak perusahaan teknologi lainnya adalah kebijakan TKDN. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Shawn. Dan pada akhirnya video dari Shawn ini kayak menuai reaksi yang pro kontra gitu loh guys. Banyak yang sudah berkomentar bahwa itu bukan hanya masalah TKDN doang loh, tapi ada juga masalah pajak nih. Kenapa ya kamu itu juga gak bahas gitu tentang masalah pajak 50 tahun itu? Kenapa nih gitu? Dan mungkin ada teman-teman yang di sini juga belum paham ya tentang masalah iPhone 16 yang di ban ini, terus masalah pajak 50 tahun itu gimana-gimana. Ya udah ya guys, tak kasih informasi sedikit. Dan kalau seandainya ada misinformation, mohon koreksi. Untuk sumber, ini sumbernya aku ambil dari CNBC Indonesia guys, dan aku juga sudah cek di beberapa sumber seperti CNN, informasinya juga kurang lebih sama. Nah teman-teman, seperti yang sudah diberitakan oleh CNBC, Menteri Perindustrian yang bernama Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan alasan mengapa pemerintah masih menahan Apple untuk menjual produk terbarunya tersebut secara langsung di Indonesia. Dalam rapat kerja seluruh kementerian atau lembaga dan badan usaha anggota Pokja Tim Nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri, Agus mengungkapkan bahwa Apple belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, beliau mengatakan seperti ini. Terkait isu yang sedang ramai beredar di masyarakat, yaitu telepon seluler iPhone 16 dari Apple yang belum bisa masuk ke pasar Indonesia, dikarenakan masih dalam proses pengurusan sertifikat TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut. Dan teman-teman, berdasarkan Permen Perin nomor 29 tahun 2017 tentang ketentuan dan juga tata cara penghitungan nilai komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan juga komputer tablet, penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan 3 skema nih. Antaranya adalah pertama, skema manufaktur atau pembuatan produk dalam negeri, kemudian skema aplikasi atau pembuatan aplikasi di dalam negeri, atau skema pengembangan inovasi di dalam negeri nih guys. Dalam hal ini, skema yang digunakan oleh Apple adalah melalui skema pengembangan inovasi tersebut. Namun sayangnya nih guys, untuk saat ini Apple itu sudah nggak memiliki izin untuk menjual produknya lagi. Kenapa? Karena izin TKDN yang belum terpenuhi. Sebelumnya, Apple memang telah mendapatkan sertifikat TKDN. Tetapi nih guys, masa berlakunya itu sudah habis sehingga haruslah diperpanjang. Menteri Perindustrian yakni Agus lantas mengatakan nih guys bahwa pemerintah masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple untuk melakukan proses perpanjangan sertifikasi TKDN. Untuk saat ini Apple itu tercatat baru menggelontorkan investasi sebesar 1,48 triliun rupiah. Nah angka ini dinilai relatif kecil dibandingkan dengan produk yang didatangkan Apple ke Indonesia. Adapun komitmen investasi Apple ke pemerintah adalah senilai 1,71 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya adalah masih terdapat kekurangan komitmen senilai 240 miliar rupiah. Dan nantinya setelah pihak Apple memegang komitmen tersebut, pihak pemerintah akan memberikan izin bagi mereka untuk dapat menjual iPhone 16 di negeri kita tercinta. Beliau lantas menambahkan bahwa ini semuanya adalah atas dasar keadilan bagi para investor yang sudah punya komitmen tinggi untuk menanamkan modal di Indonesia. Begitu teman-teman. Selain itu, menurut Agus, pemerintah juga berharap agar Apple tidak hanya membentuk akademi sebagai bentuk investasi di Indonesia. Pemerintah juga mendorong agar Apple turut membangun pabrik ataupun pusat pengembangan riset. By the way teman-teman, dengar informasi, pabrik iPhone itu sulit nih dibangun di Indonesia. Kenapa dapat seperti itu? Nah hal ini sempat dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Beliau menjelaskan alasan kenapa sih pabrik iPhone itu sulit banget dibangun di Republik Indonesia. Nah teman-teman, hal itu dikarenakan ternyata Apple menodong insentif yang terlampau besar ke pemerintah. Beliau menjelaskan nih, Apple meminta agar Indonesia memberikan insentif yang sama dengan mereka dapatkan di Vietnam. Di Vietnam, Apple itu mendapatkan penghapusan pajak selama 50 tahun guys. Nah teman-teman, jika permintaan itu disanggupi oleh pemerintah, ditakutkan perusahaan lain juga akan meminta hal serupa. Begitu.
Jadi teman-teman gimana nih? Udah jelaskan alasan kenapa untuk iPhone 16 itu masih belum bisa dijual di Indonesia? Udah jelas. Dan untuk masalah pajak 50 tahun tadi udah jelas juga ya. Udah kita bahas. Dan gimanakah pendapat kalian akan topik yang satu ini? Antar komennya guys di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa semuanya dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Goodbye everyone. Bye bye.